Selamat sahabat adik-adik semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga semua bersuka cita dan sudah menjadi anak baik ya selama seminggu yang sudah dilalui. Kita akan memulai acara sekolah sahabat kita. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu akan belajar sekolah sahabat. Berkati supaya bisa mendengar dengan baik, menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Judul sekolah sahabat kita kali ini adalah Menjadi Sahabat Yesus. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17. Ikutin ya, ikutin mama ya. Adik-adik di rumah ikutin ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, kita akan dengarkan ceritanya ya. Ada seorang pria, dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Dan dia adalah orang Farisi yang suka sekali mempelajari kitab-kitab. Dia bernama Nikodemus. Ya, dia banyak sekali mendengar tentang Yesus. Dan teman-temannya juga, lihat, teman-temannya juga orang-orang penting dalam pimpinan bangsa Yahudi. Lihat, semuanya mereka orang-orang penting di sana. Semua orang pasti mengenal mereka. Dan mereka semuanya juga mendengar tentang Yesus. Mereka tahu kabar bagaimana waktu Yesus memberikan mujizat. Adik-adik masih ingat saat Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Mereka melihat semuanya kejadian itu. Dan juga saat orang-orang yang terkena kusta, ada 9 orang datang untuk menghadap kepada para imam dan memberitahu kalau dirinya sudah ditahirkan oleh Yesus. Mereka melihat semuanya. Dan mereka juga melihat dan mendengar kabar tentang anak Yairus yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Mereka melihat semua mujizat Yesus. Nikodemus dan juga teman-temannya semuanya melihatnya. Tapi lihat, ada teman-teman Nikodemus yang tidak menyukai Yesus. Mereka berkata, dia ini hanya seorang anak tukang kayu. Dari mana dia bisa mengadakan mujizat seperti itu? Mereka tidak suka dan mereka ingin menyingkirkan Yesus sebenarnya. Tapi Nikodemus lihat, dia kembali menyelidiki kitab suci dan dia melihat bahwa tanda-tanda yang ada dalam kitab suci semua ada di dalam Yesus. Tanda-tanda mengenai Mesias itu. Jadi Nikodemus memutuskan untuk menemui Yesus. Tapi dia lihat teman-temannya tidak ada yang menyukai Yesus. Jadi tidak mungkin dia pergi untuk menemui Yesus dan dilihat oleh teman-temannya. Jadi dia bilang, aku harus menemui Yesus dan mereka tidak boleh mengetahui kalau aku menemuinya. Jadi aku harus menunggu sampai malam hari supaya bisa bertemu dengan Yesus. Nikodemus memutuskan untuk mencari Yesus di malam hari saat semua orang sudah tertidur lelap. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Dia bilang, sudah malam, semua orang tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang melihatku. Aku ingin menemui Yesus. Nikodemus tahu, dia sudah mencari tahu. Kebiasaan Yesus pada malam hari adalah dia pergi berdoa ke Bukit Zaitun.
Jadi dia pergi ke sana. Aku akan menemui Yesus ke sana. Dia berjalan ke sana untuk mencari Yesus. Akhirnya Nikodemus menemukan Yesus dan mereka bercakap-cakap di sana. Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Rabi, apakah engkau adalah seorang yang dijanjikan oleh Allah itu?" Lalu Yesus dengan penuh kasih menjawab Nikodemus, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa tinggal dalam kerajaan surga." Wah, Nikodemus bingung, bagaimana ya? Kenapa Yesus menjawabnya seperti itu? Tetapi maksud Yesus adalah kita harus mempunyai hati yang baru. Adik-adik tahu apa maksud Yesus dengan dilahirkan kembali? Dia berkata kepada Nikodemus, seseorang harus dilahirkan kembali. Artinya menjadi manusia yang baru. Jika contohnya seperti ini, jika adik-adik mungkin selama ini suka tidak menurut. Jadi kalau mau menjadi tinggal di dalam kerajaan surga nanti, Yesus bilang harus menjadi seorang yang dilahirkan kembali, yaitu menjadi anak yang suka menurut. Begitu, jadi karakternya diubahkan, kehidupannya diubahkan, dilepaskan karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baru, yang serupa dengan kehendak Tuhan. Seperti itu maksud Yesus. Sejak bertemu dengan Yesus, Nikodemus mempunyai iman yang baru. Dia menjadi seorang sahabat Yesus. Dia mengubah kehidupannya. Lihat bagaimana teman-temannya masih tidak menyukai Yesus. Ada yang berkata, Yesus ini semakin banyak mempengaruhi orang-orang dengan mujizat-mujizatnya. Aku tidak menyukainya. Tidak mungkin seorang yang miskin seperti itu menjadi orang yang sangat dikagumi oleh mereka. Ini juga teman-temannya semuanya tidak suka. Mereka bilang, kita harus menghentikan apa yang Yesus lakukan. Pekerjaannya harus dihentikan. Dia tidak boleh mempengaruhi lebih banyak orang. Nikodemus tahu teman-temannya tidak menyukainya, tidak menyukai Yesus. Tapi Nikodemus mengatakan kepada teman-temannya, kalian harus ingat bagaimana dulu para nabi mengamarkan kepada raja-raja untuk bertobat, tapi mereka tidak mau mendengarkan nabi itu. Kalian tidak boleh bertindak dengan sesuka hati. Semua yang dilakukan Yesus tidak ada yang buruk. Semua yang dilakukannya adalah baik. Jadi Nikodemus selalu berusaha untuk menghalangi teman-temannya yang berusaha untuk menghentikan pekerjaan Yesus. Nikodemus selalu menjadi sahabat Yesus yang baik. Dia selalu membela Yesus di hadapan teman-teman yang tidak menyukai Yesus. Nikodemus selalu setia menjadi sahabat Yesus. Dia sudah diubahkan ketika dia menerima Yesus dan bercerita dengan Yesus. Saat Yesus sudah mati di kayu salib, Nikodemus menjadi orang yang selalu gigih mengabarkan tentang Injil kepada semua orang. Bahkan dia memberikan seluruh hartanya untuk membantu mengabarkan kepada orang-orang tentang Yesus. Inilah yang dilakukan Nikodemus. Hatinya diubahkan menjadi manusia yang baru dan menjadi seorang sahabat Yesus yang setia. Jadi, adik-adik mau menjadi sahabat Yesus seperti Nikodemus? Ya. Ya, Nemi mau menjadi sahabat Yesus seperti Nikodemus. Diubahkan hatinya setiap hari menjadi manusia yang baru. Jadi, kalau nakal, tidak menurut, harus ingat, aku harus berubah menjadi sahabat Yesus, diubahkan. Jadi, kalau sudah tidak menurut harus bilang, sorry mama, aku mau menurut. Gitu ya. Iya, harus bisa menjadi sahabat Yesus, mengabarkan tentang Yesus kepada semua orang. Dan kalau kita menurut, orang-orang akan lihat. Kalau Nemi menurut, orang-orang akan lihat, wah, ini Nemi suka menurut ya. Siapa dia ya? Pasti dia
suka pray, suka mendengar cerita tentang firman Tuhan. Jadi orang-orang akan mengenal tentang Yesus dalam kehidupan adik-adik semua. Begitu ya, diubahkan hatinya setiap hari menjadi manusia yang baru, menjadi anak yang baik, suka menurut, supaya nanti bisa tinggal bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Siapa yang mau? Aku. Ya, adik-adik semua juga pasti mau kan? Oke, sekarang kita akan mendengarkan scripture song. Kita dengarkan dulu scripture song ya. Halo, selamat sahabat teman-teman di rumah. Halo sama sahabat. Pada hari Sabat ini kita kembali akan belajar scripture song, lagu dari Alkitab ya Cek. Pada Sabat ini kita akan belajar dari ayat yang mana? Amsal 3 ayat 7. Nanti Mama, Papa, dan Cece akan bernyanyi dari sini. Nanti teman-teman di rumah boleh ikutin sama-sama ya. Buka Alkitabnya ya, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Amin. Nah, seperti itu. Sekarang Mama Papa di rumah dan teman-teman yang di rumah, kita nyanyi satu kali lagi sama-sama ya. Suaranya yang keras ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Amin. Nah, setelah ini nanti setelah kebaktian gereja boleh diputar lagi supaya sepanjang minggu ini kita bisa hafalkan sama-sama. Oke? Sekarang Cece, kita akan kembali kepada Abang Nemi dan mamanya ya. Kita mau belajar art and craft. Oke? Sampai jumpa, sahabat Tuhan. Sekarang kita akan arts and craft. Mau bikin apa Nemi? Ikan. Ikan lagi. Dulu pernah bikin ikan, tapi sekarang ikannya beda. Kita lihat ya caranya seperti apa yuk. Bahan-bahannya apa aja Nemi? Yang pertama double tip, terus gunting, tali, kapas, terus ini apa? Pita Jepang. Nah, pita Jepang ini biasa buat bikin pita di kado. Nah, jadi ada ya di tempat alat tulis. Terus satu lagi apa ini Nemi? Mata. Tuh, mata boneka. Caranya pertama kita ambil pita Jepang, harus 2 warna yang berbeda ya. Kita potong, kita bikin begini nih, ukur kira-kira 1 jari. Terus kita potong, kita ambil masing-masing warna 2 helai. Sekarang kita ambil warna yang satu lagi dengan panjang yang sama. Lalu kita ambil satu, dilipat seperti ini, lipat 2, dan satu helai ini kita bagi 3, kita gunting.
kira-kira seperti ini ya, gunting begini. Nah, kita akan gunting begini, jangan terlalu panjang. Guntingnya kira-kira harus sama dengan 2 atau lebih sedikit, dengan 2 pita seperti ini. Jadi sampai di sini ya. Coba pinjam ya. Masing-masing kita yang sudah kita gunting akan dibagi 3 begini, 1, 2, 3 seperti ini ya. Oke. Yang ini lagi. Oke. Kasih mama. Kasih mama sayang. Nah, sudah seperti ini ya. 4 sama seperti ini, 3. Terus kita ambil pita dengan warna yang berbeda, dan kita akan mulai anyam. Tahu anyam itu gimana? Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke sini. 1, lalu yang lembar kedua di dalamnya, lembar yang ketiga di luarnya. Seperti ini. Ini bagiannya seperti ini, di bagian bawah juga seperti ini. Lihat ya. Nah, terus habis itu ini kita lanjutkan. Nah, kalau anyam itu atas bawah. Jadi ini sudah di atas merahnya, kita taruh merahnya di bawah. Nah, begini. Terus kita masukkan yang ini. Gini. Ini yang kedua. Seperti ini, lihat. Atas bawah sama. Terus yang ini. Kita taruh di sisi bagian dalam. Jadi seperti ini ya. Bolak-balik sama. Nah, ini bisa dibuka begini. Bisa. Sekarang ambil merahnya yang satu dan kita lanjutkan. Jadi ini sudah di atas, merahnya kita taruh di dalam. Begitu terus sampai habis, sampai selesai. Begini, kita rapihkan ke sini. Nah, seperti ini sudah jadi. Birunya kita pasang satu lagi.
gunting bagian siripnya. Setelah jadi begini, kita akan buka dan kita pasang busa di dalamnya. Dan kita tempelkan double tape di sini tadi, jadi dia akan langsung ketutup. Tuh, ini juga sudah tempel double tape, langsung ketutup. Ini juga. Ini juga ya, jadi sudah langsung ke kunci. Setelah itu siripnya kita gunting bentuk seperti ini, dan setelah itu kita pasang mata. Sudah jadi, kita pasang tali. Pasang tali seperti ini, kita ikat. Talinya bisa tali apa saja ya. Kalau bisa juga tali, iya, talinya dimasukin ke lubang yang ada di sini. Yang di sini atau di sini juga sama aja, bisa. Bisa dipakai tali apa saja, atau bisa pakai juga rantai untuk gantungan kunci. Jadi bisa dipakai untuk gantungan kunci ikannya. Kita sudah membuat ikan, gantungan ikan. Bisa digantung di tas atau di kunci atau di pintu juga bisa. Nah, selamat mencoba di rumah ya adik-adik semua, dan sampai bertemu sahabat depan. Tetap menjadi anak yang baik dan suka menurut. Bye-bye.